Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausani Srina dengan NPM 1804011020. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam analisis faktor beserta cara interpretasi masing-masing dari outputnya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari analisis faktor tersebut. Analisis faktor merupakan analisis yang digunakan untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi dari masing-masing variabel. Tujuan dari analisis faktor itu sendiri untuk mereduksi atau menyederhanakan banyak variabel menjadi variabel baru dan juga menemukan variabel-variabel yang sama ataupun sejenis serta menemukan variabel yang berkorelasi kuat. Artinya, dalam analisis faktor ini kita akan membuat faktor baru dari variabel-variabel yang sudah ditentukan, sehingga nanti variabel-variabel tersebut akan ditentukan masuk pada faktor yang keberapa. Kita sudah disajikan sebuah data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli kendaraan, di mana terdapat 8 variabel yang kita gunakan, yaitu irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Lalu pada variabel view, sebelumnya sudah saya input nama-nama variabel yang kita gunakan, dan selanjutnya pada data view kita copy data, lalu kita input pada data view. Nah, data sudah kita input. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum analisis faktor adalah kita harus melihat apakah ada outlier atau ada missing value pada data tersebut. Jika dilihat dari data yang kita gunakan, tidak ada missing value ataupun outlier pada data tersebut, dan juga tidak ada rentang terlalu jauh pada setiap data yang kita gunakan. Jadi langsung saja kita tidak perlu standarisasi data lagi karena kita tidak menemukan kejanggalan pada data tersebut. Langsung saja untuk analisisnya, di sini kita klik analyze, lalu pilih dimension reduction, kita pilih faktor. Untuk kotak faktor analisis, kita pilih semua variabel, lalu kita input ke kotak variables. Untuk deskriptif, di sini kita centang coefficients, significance levels, KMO, dan anti-image. Klik continue. Untuk rotasi, kita pilih Varimax. Continue. Selanjutnya scores kita centang save as variables. Klik continue. Jika semua sudah diatur, maka kita tinggal klik OK untuk melihat outputnya. Nah, di sini output dari analisis faktor sudah bisa kita lihat. Pertama, ada correlation matrix. Pada correlation matrix ini kita fokus pada korelasi. Korelasi ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kita ambil contoh onderdil terhadap awet. Variabel onderdil terhadap variabel awet memiliki korelasi sebesar minus 0,185. Artinya onderdil kendaraan yang kita gunakan cenderung memiliki tingkat keawetan yang rendah. Jika dilihat juga dari nilai signifikan di bawahnya, onderdil terhadap awet memiliki nilai signifikan sebesar 0,99, lebih besar dari 0,05. Artinya variabel onderdil terhadap variabel awet memiliki korelasi yang tidak signifikan. Selanjutnya kita lihat nilai KMO. Nilai KMO ini digunakan untuk melihat apakah analisis kita sudah memenuhi syarat untuk dianalisis faktor atau belum. Jika dilihat dari nilai KMO sebesar 0,560 lebih besar dari 0,5, artinya kita sudah memenuhi syarat untuk analisis faktor. Untuk lebih memudahkan juga, kita bisa melihat dari nilai signifikan sebesar 0,001. Itu menandakan lebih kecil dari 0,05, jadi pada KMO dan Bartlett test ini kita sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan analisis faktor. Berikutnya ada anti-image matrix. Pada anti-image matrix ini kita fokus pada anti-image correlation. Anti-image correlation ini difungsikan untuk
melihat apakah variabel yang kita gunakan layak atau tidak untuk dianalisis faktor. Nilai itu dilihat berdasarkan data diagonal pada setiap variabel yang memiliki nilai A kecil di atasnya. Kita lihat masing-masing dari setiap variabel. Untuk irit sudah memenuhi syarat atau layak digunakan karena memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Pada onderdil juga demikian, memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Harga juga memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Begitupun dengan variabel model, variabel warna, variabel awet, dan variabel kredit memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Sedangkan pada variabel promosi memiliki nilai lebih kecil dari 0,5. Artinya pada variabel promosi tidak layak untuk dianalisis faktor. Jadi langkah yang kita harus lakukan yaitu menganalisis ulang dengan tidak mengikutkan kembali variabel promosi. Langsung saja analyze. Lalu pilih dimension reduction, pilih faktor. Nah, di sini pada variabel promosi kita keluarkan karena kita tidak ikutkan lagi dalam analisis. Tidak ada yang diubah. Lalu klik OK. Outputnya sudah muncul. Kita melihat nilai KMO-nya. Pada nilai KMO memiliki nilai lebih besar dari nilai KMO sebelumnya, yaitu sebesar 0,570. Artinya pada nilai KMO masih memenuhi syarat untuk kita analisis faktor. Kita berlanjut ke anti-image correlation yang sudah tidak ada lagi variabel promosi. Selanjutnya di sini kita lihat pada tabel commonalities. Pada tabel commonalities ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel terhadap faktor yang terbentuk. Kita lihat berdasarkan nilai extraction. Apabila nilai extraction lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap faktor yang terbentuk. Namun berbeda dengan variabel awet. Pada variabel awet memiliki nilai kurang dari 0,5. Artinya variabel awet ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang terbentuk. Pada analisis faktor ini kita ingin mendapatkan hasil yang optimal. Namun di sini pada tabel commonalities terdapat variabel yang tidak optimal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menganalisis ulang dengan tidak mengikutkan lagi dari variabel awet. Langsung saja dimension reduction, pilih faktor, lalu untuk variabel awet kita keluarkan, tidak ada yang diubah, langsung saja klik OK. Nah, setelah dikeluarkan untuk variabel awet, maka nilai KMO-nya jelas berubah. Nilai KMO-nya sedikit lebih kecil daripada nilai KMO sebelumnya, namun masih memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor. Untuk anti-image correlation juga nilai image dan promosi sudah tidak ada, dan tentu untuk semua nilai anti-image correlation sudah memenuhi syarat karena nilainya lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk commonalities, untuk nilai extraction juga begitu. Semua memiliki pengaruh, semua variabel memiliki pengaruh kuat terhadap faktor terbentuk karena nilainya sudah lebih besar dari 0,5 untuk nilai extraction. Nah, selanjutnya kita beralih ke total variance explain. Pada total variance explain ini kita perhatikan pada kolom total. Kolom total ini menentukan berapa faktor yang terbentuk. Dilihat dari nilai total apabila nilai total lebih besar dari 1. Di sini kita lihat total pada komponen 1, komponen 2 dan komponen 3 memiliki nilai lebih besar dari 1. Itu artinya bahwa sebanyak 3 faktor terbentuk dalam analisis tersebut. Selanjutnya kita lihat nilai kumulatif. Nilai kumulatif ini menjelaskan seberapa besar variasi data yang diberikan pada faktor tersebut. Untuk faktor pertama sebesar 35,34% mampu menjelaskan variasi data. Begitupun dengan komponen kedua sebesar 55,63% mampu menjelaskan variasi data. Dan cukup hanya 3 faktor saja sudah mampu menjelaskan sebanyak 73,34% variasi data. Ini bisa dikatakan
bahwa variansi data cukup bagus. Selanjutnya kita ke rotation. Pada rotasi ini untuk nilai varians cukup berbeda karena setelah dirotasi nilai akan tetap stabil. Sedangkan untuk kumulatif juga tidak jauh berbeda. Nilainya akan tetap stabil dibandingkan dengan sebelum dirotasi. Nah, pada komponen matriks dan rotate komponen matriks ini kita fokus pada rotate komponen matriks karena nilai yang stabil akan dilihat pada nilai setelah dirotasi. Setelah dirotasi, untuk variabel irit akan masuk pada faktor 3. Kenapa pada faktor 3? Karena pada komponen matriks dan pada komponen matriks sebelum atau dirotasi kita melihat nilai maksimal. Nilai maksimal menentukan variabel tersebut akan masuk pada faktor yang keberapa. Untuk variabel irit kita lihat dari nilai yang setelah dirotasi akan masuk ke faktor 3 dengan nilai sebesar 0,896. Untuk order deal akan masuk pada faktor pertama dengan nilai maksimal 0,854. Untuk harga akan masuk faktor kedua dengan nilai sebesar 0,827. Untuk model akan masuk pada faktor pertama dengan nilai 0,745. Untuk warna akan masuk pada faktor kedua dengan nilai 0,731. Dan untuk kredit akan masuk faktor ketiga dengan nilai 0,625. Artinya setelah dirotasi ini nilainya cukup baik dan masih stabil. Dan yang terakhir adalah komponen transformation matrix. Komponen transformation matrix ini untuk melihat apakah faktor kita masih memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang lainnya atau korelasi yang kuat. Hal ini kita lihat jika nilai pada bentuk diagonal ini memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi korelasi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Namun jika kurang dari 0,5 maka bisa dikatakan bahwa masih ada korelasi dengan faktor yang lainnya. Jadi faktor yang kita analisis itu bisa dikatakan sudah baik dan juga bagus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.